warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Catur Wahyu Sumedi dari Z Group ya. Untuk saat ini kita yang akan bagikan atau yang akan kita sharingkan ke teman-teman di luar sana, yaitu tahukah teman-teman di sana apa sih keuntungannya kalau membangun rumah menggunakan jasa kontraktor? Ya, seperti itu. Apa kelebihannya, apa keuntungannya, apa enaknya buat teman-teman jika ingin mewujudkan atau membangun rumah menggunakan jasa kontraktor. Ini sih khususnya mungkin pas sekali untuk teman-teman di luar sana yang perfeksionis atau bahasa kasarnya banyak maunya ya. Banyak maunya, nggak cocokan orangnya. Ini cocok sekali teman-teman mewujudkan atau membangun rumah sesuai keinginan menggunakan jasa kontraktor. Apa sih keuntungannya? Yuk kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, poin pertama, keuntungan pertama yaitu desain bisa mengikuti keinginan Anda. Jadi model rumahnya seperti apa, tampilannya seperti apa, warnanya seperti apa, terus keramiknya model seperti apa, atapnya bagaimana. Intinya all desain, semua desain rumahnya mulai depan sampai belakang, dalamnya juga itu bisa mengikuti keinginan Anda 100%. Jadi jenengan ketika sudah jadi rumahnya nggak perlu renov lagi. Biasanya kan kalau jenengan beli rumah, kalau Anda teman-teman di luar sana beli rumah di perumahan, biasanya setelah serah terima kunci pasti sih ada aja yang masih direnov ya kan. Entah itu dapurnya, entah itu depannya, menambahi pagar, kanopi dan lain-lain, pasti ada aja yang direnov. Tapi kalau teman-teman yang biasanya banyak maunya, perfeksionis, ini cocok sekali karena menggunakan jasa kontraktor, teman-teman desain dan modelnya bisa sesuai keinginan ya, seperti itu. Untuk yang kedua, santai ya, kita lagi sambil santai aja. Untuk yang kedua, material bangunan atau quality bangunan sendiri, teman-teman bisa langsung controlling pada saat pembangunan. Bisa lihat langsung, memastikan langsung bahwa spesifikasi bahan material bangunannya yang pengaruh ke kualitas bangunannya sama dengan RAB atau rencana anggaran bangunan yang di awal disepakati. Jadi kualitas bangunannya sendiri tidak bisa dicolong seperti itu. Ya biasanya sih kita tidak menutup kemungkinan ya, nggak semua developer juga nih ya. Kadang kan ada kalau kita beli rumah di developer, namanya pembangunannya kan sistem borongan ya. Tukangnya kan tidak bangun 1-2 rumah kan, banyak rumah. Dan dari pihak pengawas pun kan nggak bisa mengawasi keseluruhan kan. Jadi mesti ada aja sesuatu yang dikurangi. Tapi ini perhatikan ya, ini nggak semua developer atau nggak semua perumahan seperti itu. Cuma yang jelas ada kemungkinan seperti itu. Nah di sini kalau teman-teman menggunakan jasa kontraktor, membangun sendiri menggunakan jasa kontraktor, ya teman-teman bisa langsung memastikan atau kontrol langsung quality bangunannya. Bahan material bangunannya bisa dikontrol langsung. Jadi nggak sampai loss untuk quality bangunan Anda atau quality rumah teman-teman semua. Terus untuk selanjutnya, ini ada faktor resiko ya. Atau faktor resikonya kalau bangun rumah itu biasanya ongkos tukang biasanya membengkak. Yang kedua, kenaikan bahan material. Lah enaknya teman-teman kalau menggunakan jasa kontraktor, kenaikan bahan material itu menjadi resiko atau tanggung jawab pihak jasa kontraktor. Teman-teman nggak peduli ya, sekarang kita komitmen biayanya sekian, ternyata pas waktu pembangunan ternyata bahan bangunannya, besinya seumpama atau semennya ternyata naik, atau di tempat beli biasanya habis, beli tempat lain harganya beda. Lah itu sudah menjadi resiko pihak kontraktor. Teman-teman, I don't care, saya tidak peduli harga bangunan Anda naik dan lain bagaimana, yang jelas saya mau quality bangunan seperti ini ya harus seperti ini. Termasuk ongkos tukang. Biasanya ongkos tukang itu membengkak karena faktor molornya atau mundurnya
jangka pembangunan atau waktu pembangunan yang seumpama nih dianalis diprediksi 2 atau 3 bulan sampai lebih dari 3 bulan. Lah faktor ongkos tukang yang membengkak ini bukan menjadi tanggung jawab teman-teman, tapi melainkan sudah di cover atau resiko tanggung jawab dari pihak kontraktornya. Jadi teman-teman di luar sana tinggal aku pokoknya terima jadi selesai seperti RAB atau desain yang saya inginkan, termasuk kualitas bangunannya sesuai yang saya inginkan seperti ini, ya pokoknya saya terima jadi, terima selesai gitu aja. Masalah di luar sana biaya ongkos tukangmu naik atau bahan materialnya berubah lebih mahal, ya itu resikomu gitu aja, kan enak nih. Terus selain itu selanjutnya ya, kelebihan selanjutnya teman-teman bebas konsultasi. Bebas konsultasi itu dimaksud Pak atau Mas, saya pengen rumahnya tuh seperti ini, kalau rumah seperti ini itu gimana ya, untuk kondisi seumpama di pedesaan atau kontur tanahnya di tanah yang mau dibangun itu mungkin sering pecah, atau di dataran tinggi yang miring, kontur tanahnya miring, ya itu kita bisa bebas konsultasi sampai nemukan jawaban, sampai deal kasarannya, dan itu tidak ada biaya sama sekali. Tapi teman-teman kalau mau konsultasi aja tapi tidak membangun melalui jasa kontraktor, biasanya kan ada biayanya untuk jasa konsultasinya itu tadi. Tapi kalau paket komplit bangun langsung dengan pihak jasa kontraktornya atau pihak kontraktor sekaligus konsultasi, dari situ free, termasuk biaya desainnya. Nah, hati-hati, sekarang di luar sana biaya desain itu ada biayanya loh. Jangan dianggap murah atau urusan yang sepele untuk desain rumah. Itu kalau nggak ahlinya atau bukan orang yang ahli di bidangnya atau yang punya sertifikasi teknik atau arsitek, biasanya sih nggak bisa. Jadi makanya kalau desain aja itu juga ada biayanya. Tapi kalau jenengan mau bangun, teman-teman di luar sana mau bangun melalui jasa kontraktor, itu free konsultasi, bebas biaya konsultasi, bebas biaya desain dan lain-lain. Pokoknya terima beres lah, kasarannya seperti itu. Semua faktor resiko di lapangan yang biasanya bisa terjadi ini selanjutnya ya. Faktor resiko yang di lapangan yang biasanya sering sekali terjadi untuk kalau kita bangun rumah sendiri, seperti yang tadi sudah saya sampaikan sih sebenarnya, biaya membengkak, terus ongkos tukang membengkak, kualitas bangunan menurun. Ya, hal-hal seperti itu kalau teman-teman membangun rumah melalui jasa kontraktor, enaknya apa? Nah, itu semua bisa dipastikan dalam satu rangkaian, yaitu MOU-nya atau perjanjiannya. Perjanjiannya gimana? Ya perjanjiannya desainnya seperti ini, RAB-nya atau biaya pembangunannya sekian ratus juta dengan bahan seperti ini. Ya enaknya semua faktor risiko itu sudah tercantum dalam satu perjanjian antara teman-teman dan pihak kontraktor. Yang teman-teman pegang hanya sesuai perjanjian itu aja. Desainnya seperti ini, biayanya ya sekian ratus juta dengan kualitas seperti ini, hanya seperti itu aja. Cuma alangkah baiknya juga ketika teman-teman membangun rumah atau apalah properti, boleh ruko atau indekos, kos-kosan ya, atau rumah menggunakan jasa kontraktor, alangkah baiknya selain yang kita pantau atau kita kontrol sesuai perjanjian, teman-teman juga menyediakan satu orang kepercayaan, boleh saudara atau siapa yang bisa bantu ngontrol tiap hari gitu. Kecuali teman-teman memang free, teman-teman bangun rumah dan teman-teman nggak ada kesibukan di luar, atau teman-teman santai lah kasaran, bisa ngontrol sendiri tiap hari, boleh. Tapi memang kalau teman-teman terbatas waktunya sambil kerja atau apalah ada kegiatan di luar yang intinya tidak bisa controlling tiap hari tiap saat di tempat rumah yang teman-teman bangun, alangkah baiknya menyiapkan satu teman atau saudara yang bisa dipercaya untuk memantau atau mengontrol progres pembangunan properti teman-teman, seperti itu. Jadi poin intinya, kelebihan intinya kalau teman-teman bangun rumah menggunakan jasa kontraktor, yaitu yang pertama, desain sesuai keinginan.
Biaya, nah ini biaya bisa dikondisikan sesuai kantong teman-teman ya. Mas, aku pengen ini rumah seperti ini, tapi aku punya duit cuma 200 juta, atau aku punya uang cuma 300 juta, gimana, bisa nggak? Ya itu kita biasanya kontraktor bisa mengondisikan. Dikondisikannya dari mana? Dari yaitu tadi bahan bangunannya, mungkin finishingnya yang dikurangi. Tapi kalau konstruksi jangan sampai mau dikurangi ya. Pondasi sama konstruksinya sama beton-betonnya itu jangan sampai dikurangin. Itu kualitasnya harus nomor satu, harus yang baik. Kalau masalah finishing, catnya pakai yang murah atau keramiknya pakai yang murah, kusennya pakai yang murah, itu oke lah, nggak masalah. Tapi untuk konstruksinya jangan sampai mau dikurangin atau dipotong, biar dipangkas biar harganya murah. Jangan, lebih baik pangkas harganya. Kalau memang anggaran teman-teman minim, pangkas harganya di finishing, cat atau keramik, atau pelurahan dipakai yang material murah-murah, nggak masalah, yang penting konstruksinya. Jadi enaknya itu desain bebas, biaya atau budget sesuai kantong teman-teman sendiri, terus faktor risiko sudah di cover jasa kontraktor, tinggal teman-teman kontrolnya sesuai perjanjian teman-teman ya. Mungkin itu sekilas kelebihan atau keuntungan teman-teman mewujudkan rumah impian, mewujudkan rumah idaman menggunakan jasa kontraktor. Salam sukses.